Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 151, Last Days, Time of the End, Latter Days, That Day, Is There a Difference? Halo, dan selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo, Walter. Halo Martin. Apakah kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dunia dalam keadaan kacau. Tetapi itu adalah tanda dari akhir zaman, kan? Jelas, mata kita mesti ditujukan ke atas, di mana penebusan kita sedang berlangsung. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Tuhan, tanpamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami memohon datanglah ke tengah-tengah kami. Dan juga mencerahkan pikiran kami, begitu juga para pemirsa. Dan menolong kami dalam diskusi ini, ada banyak hal-hal ajaib yang kami akan bahas mengenai Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, kita akan membahas mengenai hari-hari terakhir, akhir zaman, hari yang kemudian, hari kedatangan Tuhan. Ada banyak terjadi kebingungan tentang apa sebenarnya arti istilah-istilah ini. Benar. Dan saya percaya, memang kita hidup di hari-hari yang terakhir. Kita sedang hidup di hari-hari kemudian. Dan saya percaya bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan segera tiba. Jelas, kita benar-benar berada di akhir zaman. Ya, dan ada banyak sekali peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Kita sudah mengalami periode Davos. Kita telah membahasnya. Lalu adanya gempa bumi yang mengerikan, dengan ribuan orang tewas, dan masih banyak yang terperangkap. Dunia sedang dalam keadaan kacau, bukan? Dunia juga mendengar kabar-kabar perang, atau maksudnya balon itu, balon mata-mata Cina itu. Iya, semua ini menimbulkan ketegangan, menciptakan kekacauan, adanya krisis makanan yang akan menimpa. Semua orang memperingatkan. Saya tidak tahu apakah pemirsa bisa mendengar hujan sedang turun. Kami sedang mengalami banjir di sini. Jalanan yang disapu banjir. Kita sedang hidup di masa-masa yang sangat dramatis. Nah, masa-masa yang dramatis itu dibukakan di dalam Alkitab. Dan itulah sebabnya kami memberi judul ini, karena hal ini terdapat di Alkitab. Kita tidak akan membahas tanda-tanda zaman. Itu sudah dibahas. Semua orang bisa membaca kitab Matius, pasal 24. Dan mengetahui hal-hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Tetapi orang-orang cenderung berkata, wah, hal seperti itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi, apa bedanya peristiwa yang ada sekarang? Jadi, kami pikir ada baiknya kita melihat apa yang sebenarnya dimaksud oleh Alkitab. Ketika kita membahas hari-hari terakhir, akhir zaman, hari-hari kemudian, hari kedatangan Tuhan. Apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan? Ya, supaya saat Anda membacanya, Anda bisa menempatkannya dalam konteks yang dimaksud. Ya, itu penting. Itu benar-benar membantu saya, pelajaran ini juga membantu saya. Kadang-kadang Anda dapat membaca sesuatu, tetapi Anda tidak meletakkannya di tempat yang seharusnya. Anda menaruhnya ke dalam konteks yang salah. Benar. Dan kemudian, tentu saja, kita masih memiliki peristiwa-peristiwa terkini yang harus kita bicarakan dan ke arah mana dunia sedang menuju. Kita akan membahasnya dalam episode yang selanjutnya. Ya, karena hal-hal yang kita lihat sekarang, hal-hal yang Anda sebutkan kepada saya dan hal-hal yang kita lihat. Bandul itu, yang mulai berayun, sedang membentuk momentum. Kita dengan segera akan melihat hukum keagamaan yang menindas. Benar. Hal ini sudah diambang pintu di banyak negara. Tidak akan ada banyak negara yang bisa menghindarinya, benar. Saya meyakini, tidak akan ada yang bisa lolos. Ini akan menimpa mereka semua. Jadi, marilah kita meneliti topik ini, dan lihat apa yang bisa kita dapatkan. Jika engkau membaca Alkitabmu, engkau akan melihat bahwa ada beberapa zaman yang berbeda.
Ada zaman sebelum air bah, yang dimusnahkan oleh banjir. Dan hanya 8 orang, angka 8 adalah angka Kristus, jumlah mereka yang selamat. Dan kemudian ada zaman para bapa. Lalu ada zaman hakim-hakim. Lalu ada zaman kerajaan. Dan kerajaan-kerajaan itu tidak akan berakhir, hingga tibanya kedatangan Mesias. Karena Alkitab berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, hingga datangnya Dia, Mesias itu. Dan semua itu tepat digenapi. Nah, jika ada orang yang membantah nubuatan Alkitabiah, ini sungguh mencengangkan. Kemudian periode Kristen mengikutinya. Dan hal menarik, periode Kristen ini, sekarang telah berlangsung selama 2000 tahun. Itu pada dasarnya, 2 hari kosmis, jika Anda mempercayai dalam periode pekan kosmis. Nah, para pioner kita mempercayai akan hal itu, seperti yang sudah pernah kita katakan. Dan ini sangat didukung di dalam tulisan roh nubuat. Dan saya meyakini, ini bersifat Alkitabiah. Jadi, saya sangat tertarik kepada periode waktu itu. Karena tidak peduli ke arah mana Anda memotongnya, periode waktu itu akan segera berakhir. Ya, benar. Nah, jika saya boleh sedikit melenceng dari sini. Saya rasa Anda pernah menyebutkan, atau sebelumnya. Periode waktu dari Raja-Raja Firaun, dari Mesir. Dianggap 10.000 tahun lalu, atau 12.000 tahun lalu. Tetapi setelah penemuan arkeologi, terbukti bahwa mereka memerintah bersama. Jadi, periode waktunya berkurang menjadi di bawah 4.500 tahun. 3.000 tahun. Anda lihat, jadi, bahkan hal ini pun menunjukkan bahwa periode waktu yang diberikan Alkitab kepada kita jauh lebih akurat. Nah, para pembaharu mempercayainya. Para perintis mempercayainya. Alkitab mengatakannya. Jadi, saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Dan kemudian Anda tiba di akhir zaman. Lalu adanya umat yang sisa. Yang membawakan pekabaran yang terakhir. Akan terjadi penggoncangan yang berpuncak pada seruan nyaring. Lalu kita pulang ke sorga. Jadi pada dasarnya itulah ringkasan garis waktu yang ada di Alkitab. Adanya dunia sebelum air bah. Lalu masa para bapa-bapa, masa kerajaan, dan masa periode Kristen. Lalu tibalah ke masa akhir zaman. Lalu adanya umat yang sisa, pengguncangan, seruan nyaring, dan kemudian pulang ke surga. Itulah pada dasarnya garis waktunya. Dan kita harus mengetahui, di manakah kita berada dalam garis waktu itu. Sekarang, penting untuk menaruh segala sesuatu dalam periode yang benar. Ya. Jadi, marilah kita melihat hari-hari terakhir. Jika Anda melakukan pencarian di mesin pencari. Untuk hari-hari terakhir, Anda akan menemukan 8 ayat. 8 yang cocok. Dan pada dasarnya, ini merujuk kepada zaman Kristen. Mari kita menelitinya, karena ini menimbulkan banyak kebingungan. Dalam kitab Kejadian 49 ayat 1, dikatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Nah, banyak orang percaya bahwa ini adalah periode waktu kecil terakhir dari waktu yang sedang kita jalani. Tetapi ini jauh lebih luas dari hal itu, dan kita harus memahaminya. Karena kalau tidak, kita akan berkata, sama seperti banyak orang berkata, "Oh, ini sudah pernah terjadi sebelumnya." Wah, siapa bilang ini hari-hari terakhir? Apakah yang dimaksud ketika Alkitab mengatakan hari-hari terakhir? Ada ayat lain di dalam kitab Yesaya. Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, puncak gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini adalah suatu nubuatan yang luar biasa. Jadi, kapankah hari-hari terakhir itu? Apakah ini merupakan periode waktu terakhir, di mana kita sedang hidup, sekarang ini? Tidak. Ini adalah suatu rujukan kepada masa kekristenan. Dan kita akan segera mengetahui mengapa demikian. Nah, gunung tempat rumah Tuhan, itu adalah kerajaan. Dan Yesus sering merujuk kepada kerajaan, yaitu bahwa kerajaan itu sedang bersama-sama dengan kamu, sekarang ini. Karena ini merupakan pembentukan dari zaman kekristenan.
Dan ini tidak merujuk kepada pendirian kerajaan yang terakhir, yang hanya terjadi setelah masa 1000 tahun. Jadi, inilah saat ketika akan dibentuk. Kapan? Di hari-hari terakhir. Dan ini akan menjadi suatu kuasa yang sangat besar. Karena akan dibentuk di puncak gunung-gunung. Di atas semua kerajaan-kerajaan. Benar. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini adalah paralelisme, kesamaan, Ibrani. Yaitu mengatakan hal yang sama dalam cara yang sama. Dan segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, jika kita melihat sejarah dunia, bangsa-bangsa manakah yang bangkit di atas semua bangsa lain dalam hal kekuasaan? Sebut saja, teknologi, semua hal-hal ini, hanyalah negara-negara Kristen. Dan khususnya negara-negara Protestan. Mereka adalah bangsa-bangsa terkaya, mereka adalah bangsa-bangsa yang paling kuat. Contohnya negara Amerika Serikat, dan yang lain-lain. Ini jelas penggenapan nubuatan. Bahwa zaman kekristenan, merupakan hal paling menonjol dalam sejarah kekristenan, sebagai zaman yang berkuasa. Dan semua bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadanya, karena kekristenan tidak terbatas pada bangsa-bangsa Kristen. Di semua bangsa-bangsa lain, paham kekristenan mempunyai landasan pijakan. Bahkan jika ia mengalami penganiayaan. Benar. Jadi ini merupakan rujukan kepada zaman kekristenan. Ada ayat lainnya, dalam kitab Mika 4 ayat 1 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Martin, bukankah luar biasa? Nabi Mika mengulangi nubuatan Nabi Yesaya, ya. Hampir kata demi kata, benar. Jadi, hal ini harus dipelajari dengan teliti. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 17, dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, banyak yang mempercayai, ini hanya merujuk kepada periode terakhir dalam sejarah bumi. Jadi, akan terjadi suatu peristiwa khusus yang berlangsung. Tidak. Ini merujuk kepada hari-hari terakhir. Jadi ini merujuk kepada keseluruhan periode. Lalu ayat yang selanjutnya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Apakah itu hanya merujuk kepada hari-hari terakhir? Tidak. Ini merujuk kepada keseluruhan periode Kristen. Benar, penganiayaan kepada para murid-murid. Dari pertama sekali, telah ada penganiayaan. Jadi itu sebabnya orang berkata, memang ini sudah biasa terjadi. Tepat. Sekali Anda memahami hal ini sekarang. Bahwa hari-hari terakhir membentang sampai saat itu. Anda tidak bisa berkata, wah, ini memang sudah ada dari dulu. Karena, ya tentu saja, karena ini memang masih berlangsung. Jadi kita harus memisahkan apa yang terjadi di periode terakhir dengan apa yang terjadi di sini. Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, Martin, para pengejek-pengejek ini, hanya datang pada masa kita, atau sudah ada dari awalnya. Ini sudah ada dari permulaannya, tetapi kebanyakan orang, termasuk diri saya, juga berpikir, wah, ini hanya di akhir zaman. Dan para pengejek ini, yang berkata kepada Anda, wah, itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi, ketika Yesus berkata, kerajaan itu ada di antara kamu. Dan bahwa kerajaan ini sudah dekat, kerajaan ini telah tiba, ini membicarakan mengenai zaman kekristenan, secara keseluruhan. Dan memang ada para pengejek, dan pengecam. Lihat saja kaum agnostik. Bagaimana mereka memanipulasi firman memakai manuskrip Alexandria dan semua kebohongan. Merendahkan Yesus dan melecehkannya. Ini semua masuk ke para pengejek. Mereka sudah ada di sepanjang zaman kekristenan. Lihat saja, orang-orang yang menolak Yesus, bukankah mereka para pengejek? Dia menyelamatkan orang lain, dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Turunlah dari salib, bukankah mereka sedang mengejeknya? Ya. Jadi ejekannya adalah mengenai zaman kekristenan.
Ejekannya adalah mengenai Yesus Kristus. Ini menentang firman Allah, yang diwujudkan dalam daging. Jadi, keseluruhan peperangan adalah menentang Yesus Kristus. Ini akan semakin meningkat di bagian akhir dari hari-hari terakhir. Benar, Martin, tolong ambilkan buku itu. Buku ini menceritakan pertentangan besar antara Kristus dan setan. Ini adalah sejarah dari hari-hari terakhir. Seluruh isi buku Dimulai dengan kehancuran kota Yerusalem. Ini menandai mulainya zaman kekristenan. Ini adalah edisi tua yang indah dari buku itu. Jadi, ini adalah hari-hari terakhir itu, Martin. Dan kita perlu mempelajarinya untuk memahaminya secara utuh. Ini meliputi sejarah keseluruhan dari gereja pertama, gereja Kristen yang mula-mula. Berlanjut sampai kepada kemurtadan, lalu kepada reformasi. Dan pada akhirnya kepada umat yang sisa, yang harus memulihkan segala sesuatu. Dan membawakan pekabaran 3 malaikat, dan membawa kita kepada hari-hari terakhir. Tepat sekali. Jadi, jika kita boleh mempromosikan, ini adalah buku yang penting. Ambil dan bacalah. Benar. Buku ini memiliki tempat istimewa. Baiklah, segera setelah kita membentuk pengertian apa itu hari-hari terakhir, yang merujuk kepada zaman kekristenan, maka sekarang kita bisa melihat kepada beberapa rujukan yang paralel. Kita juga memiliki istilah saat terakhir, yang adalah persis sama, hanya dengan cara lain mengatakannya. Ini juga merujuk kepada zaman kekristenan, dan ada 3 ayat dan 4 yang cocok untuk istilah ini, saat terakhir. Kemudian ada satu dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keseluruhan periode kekristenan. Kitab 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tepat, kita sedang hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu. Jadi, antikristus akan datang. Simon Magus adalah orang yang memutuskan bahwa ia ingin membeli jalan menuju kekuasaan. Tetapi Petrus menghardiknya, dan dia menjadi tukang sihir untuk Kaisar Nero. Dan itu kemungkinan Simon, yang mereka sebut sebagai Petra, yaitu Simon Petrus. Ya, ini menjadi paus pertama di dalam gereja Katolik. Cikal bakal untuk itu. Dan hal itu akan segera terjadi. Jadi ini adalah kekafiran dan sihir yang menyamar sebagai kekristenan. Baiklah, jadi kita telah memastikan bahwa saat terakhir dan hari-hari terakhir, merujuk kepada periode yang sama. Dalam kitab Yudas 1 ayat 18, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Bukankah Paulus memperingatkan akan hal ini? Ya. Dan ia memperingatkan gereja mula-mula bahwa mereka harus waspada terhadap orang-orang ini. Jadi, ini bukan sekedar rujukan kepada bagian akhir dari sejarah manusia. Ini merujuk kepada keseluruhan periode kekristenan. Sekarang, mari kita pikirkan hal itu. Jika hari-hari terakhir dan waktu terakhir merujuk kepada keseluruhan zaman kekristenan, yang sekarang sudah berlangsung selama 2000 tahun. Apakah akan ada zaman lainnya, yang akan muncul setelah zaman kekristenan? Tidak ada lagi. Tidak ada zaman lainnya. Jadi dapatkah kita mengharapkan, Martin, sebuah agama baru akan datang yang akan menggantikan kekristenan? Tidak ada. Jadi, Martin, jika zaman Kristen adalah zaman yang paling akhir, yang relevan kepada kitab suci, maka sudah pasti tidak akan ada zaman lainnya, yang mengikutinya. Karena ini adalah zaman yang terakhir. Zaman terakhir, waktu yang terakhir.
Jadi, dengan risiko menjadi perdebatan. Jika muncul suatu agama baru, setelah zaman kekristenan telah berlangsung, katakan saja seperti, sebagai contohnya, yang menyangkali keilahian Kristus. Di mana keilahian Kristus dan penebusan melalui Kristus, menjadi intisari perdebatan. Maka bukankah itu masuk ke golongan para pengejek, ya? Ini bukan zaman baru. Mereka tidak bisa memulai zaman baru. Alkitab tidak berbicara tentang zaman baru. Jadi, tidak mungkin ada zaman baru yang meniadakan zaman kekristenan. Itu pasti para pengejek-pengejek. Baiklah, Martin, itu sangat menarik. Jadi Gunung Tuhan, kerajaan yang sedang didirikan ini, yang bekerja seperti ragi, yang meresap ke segala bangsa. Semua bangsa-bangsa disentuh oleh paham kekristenan. Beberapa bangsa memberontak lebih keras daripada yang lain. Tetapi pada akhirnya, semua bangsa akan memberontak menentang paham kekristenan yang berlandaskan Alkitab. Benar. Baiklah, jadi itu menetapkan panggung, arena peperangan adalah hari-hari terakhir, periode waktu yang terakhir. Jadi apapun yang berada di luar definisi itu, adalah merupakan hal palsu. Dan akan memimpin kepada pengejekan. Jadi, seperti yang sudah kita lihat, ada lebih dari satu istilah, yang menggambarkan zaman kekristenan. Anda mesti melihat konteksnya, dan mempelajarinya. Mari kita melihat peristilahan lain dalam Alkitab, yang sangat bersifat deskriptif. Ada istilah hari terakhir. Ada 8 ayat, dan 8 yang cocok, untuk istilah hari terakhir. Dan ini biasanya merujuk kepada hari kedatangan Tuhan. Jadi dalam kitab Nehemia 8 ayat 18. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan seterusnya. Jadi jelas ini merujuk kepada periode waktu yang telah berakhir. Jadi ada hari terakhir, dan Anda tidak harus membaca apapun di dalamnya. Ini adalah hari terakhir dalam pekan, dan seterusnya. Lalu ada ayat dalam kitab Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Hari terakhir itu, dari sejarah, sebelum memasuki zaman 1000 tahun, milenium. Kitab Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yang mengirim aku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi di sini ada hari khusus, hari yang terakhir. Hari kedatangannya, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Kitab Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi, semuanya merujuk kepada periode waktu yang sama persis. Suatu waktu yang sangat penting. Karena itu adalah akhir dari segala hal, sebelum masa 1000 tahun. Itu sesungguhnya, akhir dari waktu. Ya, itulah hari kedatangan Kristus kedua kali. Lalu kitab Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Atau kitab Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Kembali ini merupakan hari bersejarah. Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita mesti teliti, ketika kita mempelajari hal-hal ini. Saya sungguh senang dengan pelajaran ini, karena menempatkan segala sesuatu dalam konteksnya. Anda tidak bisa membaca keluar dari konteks, dan kemudian menerapkan sesuatu yang Anda baca di sana. Dan berkata, oh, tetapi ini adalah hari terakhir, jika tidak selaras dengan ayat lainnya. Benar, Anda harus mempelajari kata-katanya dan Anda harus menanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang dimaksud dengan ini? Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Karena apakah Anda menjadi bagian dari kebangkitan orang-orang benar, atau tidak? Dan apakah Anda menjadi bagian dari orang-orang benar yang tetap hidup, atau tidak? Jadi,
itu adalah peristilahan yang sangat khusus. Ada istilah lain yang juga digunakan untuk peristiwa yang sama, yaitu hari itu. Hari itu juga adalah hari kedatangan Tuhan. Ada dua kecocokan untuk ini, seperti dalam kitab Yeremia 30 ayat 7. Yeremia 30 ayat 7, Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa. Jadi hari itu, hari terakhir kedatangan Kristus, tidak akan tiba sebelum peristiwa-peristiwa ini terjadi. Ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, ini sangat mudah dipahami. Lalu tibalah kita kepada hal yang lebih rumit, akhir zaman. Kapan itu? Itu membutuhkan sedikit lebih banyak penelitian. Kapan akhir zaman dimulai? Jadi, Martin, kita telah melihat bahwa hari-hari terakhir merupakan keseluruhan zaman kekristenan, selama 2000 tahun. Dengan semua malapetaka, dan drama dan peperangan dan pertentangan melawan paham kekristenan dan Yesus Kristus. Tokoh utama, dalam keseluruhan zaman. Dan saya akan lebih jauh lagi mengatakan, bahwa lebih banyak darah yang telah ditumpahkan. Mengenai nama Yesus, dibandingkan dengan nama lain, di dalam sejarah umat manusia. Benar. Ini merupakan sejarah yang berdarah selama 2000 tahun. Dan hari itu, ketika tiba, yaitu hari kedatangan Yesus kedua kali, akan mengakhiri semuanya. Akan terjadi kebangkitan orang-orang jahat, dan upaya untuk merebut kota Yerusalem baru, setelah masa 1000 tahun. Tetapi umat tebusan telah ditebus, dan orang yang terhilang akan terhilang, pada hari itu. Nah, kapan itu akhir zaman? Mari kita menelitinya. Kitab Daniel 8 ayat 17, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku. Dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku, pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Mengenai akhir masa, jadi ada suatu penglihatan khusus dalam kitab Daniel pasal 8. Dan ini membahas mengenai masa akhir zaman. Kapan mulainya masa akhir zaman? Kita mesti mengetahuinya. Kitab Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada suatu periode masa khusus, di mana Alkitab menyebutnya sebagai akhir zaman. Dan untuk memastikan Anda tidak menjadi bingung dengan zaman kekristenan, maka dikatakan, ini adalah untuk suatu waktu yang khusus. Ya, ini adalah untuk suatu waktu yang khusus. Dan hari itu tidak akan tiba, sebelum terjadinya kemurtadan. Tetapi kapan tepatnya, akhir zaman itu mulai, kita mesti menelitinya. Kitab Daniel 11 ayat 40, tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu, akan menyerbunya, bagai angin puting beliung, dengan kereta dan orang-orang berkuda. Dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Nah, kita telah membahas topik ini, secara terperinci dalam serial WhatsApp Prof lainnya. Tetapi pada periode waktu ini, akhir zaman, akan terjadinya peperangan antara Raja Selatan melawan Raja Utara. Kita sudah sering membahasnya. Jadi, pastinya kita sedang hidup di zaman itu. Benar. Dan kapan periode ini mulai, dan berakhir? Nah, jelas periode ini berakhir, dengan hari itu. Jadi kita sedang berada di dalamnya. Benar. Kita mesti memahami, di mana posisi kita, dalam aliran waktu, secara alkitabiah. Karena kalau tidak demikian, kita akan berkata, wah, ini pernah terjadi sebelumnya. Baiklah sekarang kita tiba kepada perinciannya, kapan periode masa ini mulai. Di dalam kitab Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu, sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Baiklah, kapan Anda mulai memahami nubuatan 2300 hari?
Di akhir zaman, ketika kitab itu dibukakan meterainya. Baiklah, kapan itu tepatnya mulai? Nah, nubuatan itu Anda bisa mendapatkannya hingga kepada penanggalannya. Dan Anda bisa berargumentasi, dengan cara apapun yang Anda suka. Tetapi tetap itu akan berakhir di tahun 1844. Karena adanya penanggalan awal, dikeluarkannya dekrit, untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem. Hingga, diberikannya Mesias dan diberikannya penanggalan. Karena nubuatan 2300 hari berakhir di tahun 1844, apakah Anda menyukainya atau tidak? Kita sudah membahasnya berkali-kali. Kapan manusia mulai membukakan hal-hal ini, dan mulai memahaminya, pada akhir zaman. Jadi jika kita bisa mengatakannya dengan cara lain. Untuk mengetahui bahwa masa 2300 hari, berakhir di tahun 1844, maka pembelajaran harus telah dilakukan sedikit sebelumnya. Yang menandai dimulainya akhir zaman. Benar, mari kita menelitinya. Kitab Daniel 12 ayat 5. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini. Dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Ini adalah suatu nubuatan yang sangat luar biasa. Daniel melihat dua makhluk sorgawi yang seorang berada di satu sisi, dan yang seorang lagi berada di sisi lainnya. Dan ada seorang lagi, yang ada di atasnya. Dia yang mengendalikan segala sesuatunya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dua malaikat gagah perkasa, yang berdiri di sisi-sisi sungai itu. Itulah salah satu cara untuk melihatnya. Jadi, apa yang sesungguhnya dilihat Daniel, mereka memakai jubah lenan. Jadi mereka adalah orang-orang benar. Dan mereka berada di sisi-sisi sungai itu. Sungai itu, tentu saja, Sungai Efrat. Dan Sungai Efrat melambangkan orang-orang, bangsa-bangsa, kelompok besar orang-orang, yang membentuk kekuasaan Babel. Tetapi sungai itu sangat dikendalikan. Karena orang tadi yang satu berada di sebelah kiri, dan yang satunya lagi berada di sebelah kanan. Lalu ada lagi tokoh yang mengendalikan keseluruhannya. Sungai itu sesungguhnya, ada di bawah kendali. Meskipun nampaknya dalam keadaan banjir, dan menawan seluruh dunia. Jadi, mari kita melihat ayat 6. Daniel 12 ayat 6, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan. Yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu. Jadi ini adalah Yesus Kristus sendiri yang berbicara. Bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi ini mulai dengan satu masa, dua masa dan setengah masa. Itu adalah periode masa 1260 hari. Itu adalah periode masa kekuasaan kepausan, yang berakhir di tahun 1798. Jadi masa akhir zaman, dimulai di tahun 1798. Umat-umat Allah terserak-serak. Jelaslah Martin, jika umat-umat Allah terserak-serak, mestikah kembali mereka dikumpulkan? Ya. Jadi, itu pastilah menjadi tugas umat yang sisa. Benar. Jadi, akhir zaman, merujuk kepada periode masa. Dari tahun 1798, setelah nubuatan satu masa, dua masa dan setengah masa, hingga kepada hari itu. Jadi, kita sedang hidup di akhir zaman. Ya, nah, itu sangat jelas, bahwa peristiwa pengumpulan di tahun 1948 untuk negara Israel, tidak ada kaitannya dengan hal ini. Ini terjadi setelah tahun 1798, ketika kepausan menerima luka yang membawa maut. Jadi, kapan peristiwa kejatuhan itu terjadi? Dan kekuasaan ini akan memerintah selama 1260 tahun. Lalu di akhir zaman, Raja Selatan, paham sekuler akan berperang melawan dia. Nampaknya, dia mengalami luka parah yang membawa maut, tetapi itu akan pulih. Dia pergi ke bawah tanah, karena paham Protestan telah menaruhnya dalam posisi yang buruk. Dan Raja Selatan, benar-benar dikendalikan oleh kekuasaan yang sama, karena mereka duduk semeja.
Dan dalam periode waktu yang menakutkan ini, waktu akhir zaman, umat yang sisa harus bersatu untuk membawakan kesatuan terakhir menjadi kenyataan. Dan untuk membawakan pekabaran peringatan terakhir. Kitab Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi, yaitu nubuatan 2300 hari. Dan termeterai sampai akhir zaman." Jadi, dibukanya dan dipahaminya hal ini, akan dimulai sejak tahun 1798, akhir zaman. Kita sedang hidup di zaman itu. Nah, penting juga bagi kita untuk berkata bahwa kitab itu tidak lagi termeteraikan. Jadi Anda tidak bisa mengatakan kitab Wahyu itu dimeteraikan, karena banyak orang berkata, ini adalah kitab yang dimeteraikan. Bukan kitab Wahyu yang dimeteraikan, melainkan hanya bagian kecil dari nubuatan Daniel yang dimeteraikan. Jadi untuk kembali meringkaskan, ketika Alkitab membahas mengenai di kemudian hari, ini tidaklah membicarakan mengenai akhir zaman. Ini adalah membicarakan mengenai zaman kekristenan. Jadi, istilah di kemudian hari, dipakai sebanyak 11 kali di dalam Alkitab, dalam versi King James. Di sini ada contohnya. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Di sini, Musa sedang merujuk kepada zaman kekristenan, hari yang kemudian. Apa yang akan terjadi di kemudian hari? Apa yang akan terjadi pada zaman kekristenan? Akan terjadi penganiayaan yang menakutkan. Kata Combe, semua penganiayaan yang menakutkan, di sepanjang zaman Protestan. Jutaan umat yang dibantai, itulah yang dibahas oleh nubuatan. Bukan hanya sekedar waktu singkat terakhir dalam sejarah bumi saja. Dalam kitab Ulangan 4 ayat 30. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan, Allahmu, dan mendengarkan suaranya. Ulangan 31 ayat 29. Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu. Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan, dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Martin, ini adalah penolakan kepada paham kekristenan. Ya, ini adalah penolakan terhadap Kristus dan menyebabkan kehancuran Yerusalem. Bisakah Anda melihat semua ini, menjadi bisa diterima akal? Ya. Kitab Yeremia 23 ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Jadi apakah Anda menerima Yesus Kristus sebagai penggenapan dari perlambangan dan bayangan, atau Anda menolaknya? Itu saja. Kitab Yeremia 30 ayat 24, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Jadi, pada dasarnya, Yeremia mengulangi hal yang sudah dikatakan sebelumnya. Rujukan kepada zaman kekristenan. Dan ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus, maka tidak ada lagi waktu di masa depan yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari zaman ini. Ya, karena zaman Kristen itu membentang hingga hari itu. Dan gunung Tuhan akan berada di atas semua bangsa-bangsa. Dan banyak yang akan datang berduyun-duyun. Mereka diberi kesempatan untuk datang, tetapi tidak sebagai suatu bangsa. Ini sangat penting. Tidak ada bangsa yang ditinggikan sebagai bangsa milik Allah. Benar. Di dalam zaman kekristenan, ini tidak bisa terjadi. Merupakan keputusan universal yang mesti dibuat, mengikut atau menentang Kristus. Dan jika Anda menerima Kristus, maka Anda akan menerima pemerintahannya. Dan jika Anda menerima pemerintahannya, Anda harus menerima hukumnya. Benar. Kitab Yeremia 48 ayat 47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari, demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Jadi keturunan dari bangsa kafir ini, mereka akan memiliki kesempatan, di kemudian hari, untuk kembali bergabung, atau menolaknya. Ini adalah pilihan mereka. Seluruh dunia. Jadi ini adalah zaman kekristenan.
Kitab Yeremia 49 ayat 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini mulai bisa dipahami. Allah sedang mengumpulkan umat-umatnya dalam pengertian dari Roh Kudus yang meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Allah sedang mengumpulkan mereka, keluar dari bangsa-bangsa kafir, bahkan dari kekristenan palsu. Allah sedang mengumpulkan umat-umatnya dalam zaman kekristenan. Jadi, peperangan sedang berkecamuk di dalam paham kekristenan. Jadi apapun dalam zaman ini, yang menentang paham kekristenan, itu bukan bagian dari kerajaan. Jadi, itu sungguh membuat perbedaan. Sistem agama apapun yang muncul, yang bertentangan kepada paham kekristenan. Apakah itu pergerakan zaman baru? Apakah, atau apapun itu? Itu tidak termasuk ke dalam golongan kerajaan. Kitab Yehezkiel 38 ayat 16, Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian, akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Kembali, ini adalah peperangan, pilihan antara paham kekristenan atau bukan. Dan Anda bisa menerapkan Gog kepada bangsa apapun, bangsa Rusia, atau apapun itu. Kenyataan yang ada ialah, semua orang di bumi ini memiliki kesempatan untuk memilih. Kitab Daniel 2 ayat 28, tetapi di sorga, ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi apa yang ditentang Raja Nebukadnezar? Suatu kenyataan, bahwa kerajaannya akan berakhir. Jadi kapan kerajaan ini akan dibentuk, sehingga orang-orang berduyun-duyun datang kepadanya, pada zaman kekristenan. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang paling terakhir terjadi. Tentu saja, masuk ke dalam nubuatan itu, 10 jari-jari kaki. Yang akan dibinasakan pada hari itu, yang adalah hari terakhir, yaitu batu yang menimpa. Kitab Daniel 10 ayat 14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi, Martin, di sini, merujuk kepada umat Allah, bangsa Yahudi, dengan suku-sukunya, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi kepada mereka di kemudian hari? Mereka mesti mengambil keputusan mengikut atau menentang Mesias. Benar. Jadi ini adalah zaman kekristenan, yang kita bahas. Ketika Yesus ada, mereka mesti mengambil keputusan untuk melihat apakah mereka mau menerima nubuatan yang ditunjukkan, bahwa inilah Mesias itu. Dan ketika menolak dia, mereka keluar dari zaman kekristenan. Mereka keluar dari peperangan kerajaan terakhir yang terjadi di bumi. Jadi, mereka menghindari keseluruhan penglihatan Israel, dan menyangkalinya. Hal ini secara jelas menunjukkan, tidak adanya bangsa yang telah menolak Kristus, bisa menjadi suatu bangsa, dalam zaman kekristenan, kembali menjadi umat Allah. Benar, dan adanya beberapa golongan di negeri kita sendiri, yang meyakini akan adanya kelompok tertentu di negeri ini, yang akan kembali menjadi umat-umat Allah. Tidak, tidak, sekarang ini, kita ada di dalam penggenapan, ini adalah keputusan universal. Dari semua bangsa-bangsa kafir, orang-orang akan berduyun-duyun masuk ke dalam kerajaan ini atau mereka akan ditolak. Ya, mereka akan menjadi bagian dari Israel rohani. Benar. Kitab Hosea 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ini merujuk kepada zaman kekristenan. Daud dipakai sebagai perlambangan Kristus. Benar, jadi ayat ini secara khusus menunjukkan tidak akan ada kembalinya bangsa Israel literal, benar. Anda hanya bisa memilih paham kekristenan, atau tidak. Agama apapun, yang menolak Kristus, atau yang merendahkan Kristus, dari kenyataan yang sesungguhnya, tidak masuk dalam zaman kerajaan kekristenan ini. Lalu ada istilah di waktu yang kemudian. Kitab 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Keseluruhan zaman kekristenan. Benar.
Dan kemudian sudah pasti ada hari itu, kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ini adalah hal yang sangat penting di dalam Alkitab. Kita menemukannya dalam 219 ayat. Dan ada 226 yang cocok. Dengan kata lain, adanya beberapa ayat yang muncul lebih dari satu kali. Jadi, istilah pada hari itu, utamanya, merujuk ke hari yang terakhir, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi ini bisa juga merujuk kepada suatu hari tertentu dalam sejarah, ketika ada sesuatu yang terjadi. Jadi dari konteksnya, Anda harus bisa menentukan apa artinya. Jadi, hari itu, utamanya merujuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai contoh dalam kitab Kejadian 33 ayat 16, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Jadi di sini hanya catatan sejarah tentang suatu hal yang terjadi pada hari tertentu. Tidak ada kaitannya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kitab Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui, bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Ini juga merujuk kepada suatu hari tertentu, di dalam sejarah. Selama dijatuhkannya wabah, di mana Allah membuat perbedaan antara tempat orang Israel dan tempat orang Mesir. Lalu ada kitab Imamat 16 ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu, oleh imam, untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi itu juga merujuk kepada hari tertentu, di dalam perayaan. Bilangan 11 ayat 32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu. Jelas sekali, ini berbicara tentang sebuah catatan bersejarah, bukan tentang kedatangannya. Jadi ini menunjukkan bahwa cukup logis untuk melihat hari apa yang sedang dibicarakan. Ini menunjukkan adanya ayat-ayat yang tidak berhubungan secara khusus dengan kedatangan Kristus kedua kali, jika memakai istilah ini. Tetapi kebanyakannya, sesungguhnya merujuk kepada hari itu, hari kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kedatangan Kristus kedua kali, merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam Alkitab. Dengan banyak sekali ayat yang merujuk kepadanya. Jadi, mari kita melihat beberapa ayat. Kitab Yesaya 27 ayat 12. Maka pada hari itu, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Hal ini merujuk kepada kedatangan Kristus. Dan mereka akan dikumpulkan oleh malaikat. Dan sekali lagi, ini bukanlah literal. Semua umat yang menerima Yesus, akan dipersatukan. Kitab Yesaya 27 ayat 13. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur. Serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem. Ini adalah penggenapan perlambangan Yerusalem, umat-umat Allah. Kitab Yesaya 28 ayat 5. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya, yaitu umat yang sisa. Yang masih ada, pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Kitab Yesaya 29 ayat 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan mata orang-orang buta akan melihat dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Itu adalah peristiwa yang penghabisan, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini sesungguhnya suatu nubuatan yang memberikan pengharapan. Kitab Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ini merujuk kepada makanan yang berlimpah. Ini adalah bumi yang baru. Setelah umat-umat Tuhan berkumpul bersama-sama, seperti dalam Yesaya 27 yang berduyun-duyun datang ke gunung yang kudus, Yerusalem baru. Umat Tuhan tinggal di pedesaan, dan mendapatkan semua hal-hal indah ini, di bumi yang baru. Jadi, hari itu, merupakan hari dari suatu janji yang besar. Atau suatu masa kesesakan besar, tergantung kepada pilihan yang Anda ambil. Kitab Yesaya 31 ayat 7. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya, yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Nah, ini bisa merujuk kepada hari penghabisan itu, atau bisa juga merujuk kepada hari, ketika Anda mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Itu memang penerapannya.
maka Anda akan membuang berhala-berhala Anda. Semua hal-hal duniawi. Kitab Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Jadi, hari itu, bisa memiliki sejumlah konotasi. Ini bisa menjadi hari ketika Anda melakukan pilihan. Itu bisa menjadi hari ketika dunia penuh gejolak ini berakhir. Itu bisa menjadi kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Anda harus membaca konteksnya. Kitab Yeremia 30 ayat 7, Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ini pasti merujuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Kitab Yeremia 30 ayat 8, Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Jadi, ini adalah perhitungan yang penghabisan dengan Babel. Tengkuknya akan dipatahkan, dan dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Khususnya, ini juga menunjukkan masa kepicikan Yakub, yang merupakan bagian dari periode lainnya, sesaat sebelum hari itu. Jadi, Martin, di sini ada keseluruhan daftar ayat-ayat, Yesaya, Yul, Zefanya dan Matius, yang ada di Perjanjian Baru. Kita tidak perlu membaca semuanya. Cukuplah dengan mengatakan, Anda mesti menyimpulkan dari ayat-ayat itu sendiri, apa yang sesungguhnya dirujuknya. Mari kita melihat ayat Zefanya 1 ayat 10. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan. Dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Ini jelas merujuk kepada hari penghabisan, pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Zefanya 1 ayat 15, hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan. Di sini Zefanya merujuk kepada hari kedatangan Tuhan. Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini merujuk kepada apa? Hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, kebanyakan dari ayat-ayat ini, merujuk kepada periode itu. Kitab Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu merujuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Kita tidak usah membahasnya secara mendetail. Itu sudah dibahas dalam video nomor 8. Dan nomor 9, orang-orang bisa melihatnya kembali dalam serial WhatsApp Prof 8 dan 9. Kitab Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya, upamu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Kitab Lukas 17 ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Martin, ada begitu banyak ayat mengenai topik ini, dan kita tidak harus membahas semuanya. Mari kita melihat kitab 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, ayat-ayat ini merujuk khususnya kepada kedatangan Yesus kedua kali, atau kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Sekarang kita akan menyimpulkan. Akhir zaman, dimulai sejak tahun 1798. Hari-hari terakhir, merujuk kepada keseluruhan zaman kekristenan. Dan, hari itu, merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Baiklah, saya juga ingin mengatakan, bahwa dalam zaman kekristenan, hal lain, yang Anda sebutkan, adanya umat yang sisa, yang mulai muncul di akhir zaman sejak tahun 1798, ya. Jadi, Anda harus melihat kemunculan umat yang sisa. Setelah masa akhir zaman, yakni setelah tahun 1798. Dan yang memiliki ciri-ciri yang sangat khusus. Ya. Umat yang sisa ini akan muncul dalam sejarah, setelah tahun 1798. Umat yang sisa ini, akan menuruti hukum-hukum Allah. Mereka memiliki kesaksian Yesus, dan memberitakan pekabaran 3 malaikat. Dan akan tetap ada, hingga kedatangan Kristus kedua kali. Dan bukan sebelumnya, hingga pada hari itu. Baiklah, tulisan Roh Nubuat memakai istilah, hari-hari yang terakhir, sebanyak 3608 kali. Dan istilah, waktu yang terakhir, sebanyak 45 kali. Jadi betapa pentingnya kita mesti mempelajari konsep ini.
Marilah kita membaca beberapa pernyataan ini, karena sangat memberikan pencerahan. Di dalam kitab Wahyu, diceritakan hal-hal mendalam mengenai Allah. Nama yang diberikan kepada kitab Wahyu, menyatakan inspirasi kepada halaman-halamannya. Menentang pernyataan, bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang dimeteraikan. Pewahyuan adalah sesuatu yang diungkapkan. Tuhan sendiri mengungkapkan kepada hamba-Nya, hal misteri yang ada di dalam kitab ini, dan dirancang agar terbuka guna dipelajari oleh semua orang. Kebenaran-kebenarannya ditujukan kepada orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir dari sejarah bumi ini. Nah, Martin, apakah Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu? Ya. Jadi, tidak ada orang yang mempelajari kitab ini, hingga tiba di saat-saat yang terakhir, benar-benar. Jelas kitab Wahyu mesti dipelajari di sepanjang zaman kekristenan. Ini penting, ini bukan kitab yang dimeteraikan. Benar, bukan kitab yang dimeteraikan. Nah, hal yang selanjutnya, apakah kaum pembaharu memakai kitab Wahyu? Ya, Martin Luther sebagai contohnya. Jadi ini merujuk kepada zaman kekristenan. Dan ini menimbulkan banyak kebingungan. Tuhan sendiri, mengungkapkan kepada hamba-Nya, misteri yang ada di dalam kitab ini. Dan dirancangkan agar kitab ini terbuka dan menjadi bahan pelajaran semua orang. Kebenarannya ditujukan kepada orang-orang yang hidup, di hari-hari terakhir dari sejarah bumi. Juga bagi orang-orang yang hidup di zaman Rasul Yohanes. Jadi ini meliputi keseluruhan zaman kekristenan. Beberapa adegan yang digambarkan di dalam nubuatan ini, telah berlalu. Beberapa adegan sekarang sedang berlangsung. Lalu adanya beberapa adegan yang dinyatakan, mengenai penutupan pertentangan besar, antara kekuasaan kegelapan melawan pangeran surga. Dan ada beberapa adegan, yang diungkapkan mengenai kemenangan dan sukacita umat-umat tebusan di dalam bumi yang baru. Jadi, Martin, ini jelas merujuk kepada keseluruhan zaman kekristenan. Dan bukan hanya kepada periode waktu, ketika umat-umat yang sisa sedang aktif. Nah, Martin, istilah hari-hari yang terakhir, seperti yang sudah kita lihat, pertama-tama merujuk kepada keseluruhan zaman kekristenan. Apakah itu mencakup masa dari umat-umat yang sisa di bagian kecil porsi dari zaman itu? Ya, itu mencakup hal itu, juga masa kepicikan dan semuanya hingga pada hari yang terakhir. Jadi, segala sesuatu yang terkait dengan hari-hari terakhir, merupakan suatu masa kekristenan. Dan tergantung, di mana posisi Anda dalam aliran waktu, Anda bisa menentukan. Bagian mana, porsi, dari zaman ini, keberadaan Anda. Ya, jadi ketika kita membicarakan mengenai akhir zaman, kita tahu, bagian, porsi terakhir sejak tahun 1798. Tetapi peperangannya masih mengenai topik yang sama. Ini adalah mengenai menerima Yesus sebagai Mesias dan menerima kerajaannya, yang berarti menerima hukum-hukum Allah. Benar. Baiklah, mari kita melihat kutipan ini dari buku Christ in His Sanctuary. Memandang jauh ke hari-hari yang terakhir, kekuasaan yang tak terbatas juga menyatakan. Perihal orang-orang yang tidak menerima kasih akan hal kebenaran agar mereka diselamatkan. Kasih akan kebenaran, ini berarti mereka menerima firman, menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, dan menerima penurutan kepada hukum-hukum Allah. Benar. Jadi, hari-hari terakhir, mesti mencakup hari-hari para murid-murid Yesus, hingga ke masa sekarang ini. Dan itulah sebabnya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, dan yang menyukai kejahatan. Tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11-12. Ini merujuk kepada kejatuhan. Dan jika mereka tidak menghendaki kebenaran, maka mereka tidak menghendaki kebenaran Kristus, dan kebenaran yang dikaitkan kepada hukum Allah. Karena mereka menolak pengajaran firman Allah, maka Allah menarik rohnya, dan meninggalkan mereka kepada penyesatan yang mereka sukai. Karena itu, hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Kristus, yang sudah kamu dengar dari awalnya. Jika Dia yang sudah kamu dengar dari awalnya, tetap tinggal di dalam kamu. Kamu juga harus terus berada bersama anak dan bapa. Jadi, Martin, ketika dikatakan dari awalnya, sesungguhnya, ini merujuk kepada keseluruhan sejarah umat manusia. Karena mereka juga mendengar Injil, dalam perlambangan. Seperti yang dikatakan malaikat, Injil yang kekal. Benar. Dan apa yang mesti tetap tinggal dalam diri Anda, pemahaman Anda mengenai Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Dan ini terikat kepada keilahian Mesias itu. Karena tanpa keilahian Allah, Yesus tidak bisa menyelamatkan Anda, karena Dia tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya.
Benar. Jadi, kiranya dia tetap tinggal di dalam dirimu, yang engkau sudah dengar dari awalnya. Dan dia yang sudah kamu dengar dari awalnya, tetap tinggal di dalam dirimu. Kamu juga mesti terus bersama-sama anak dan bapa. Pesan apa yang mesti kita terima, secara praktis? Inilah pesan yang kamu terima dari awalnya, hendaklah kamu saling mengasihi. Tidak seperti Kain, yang berasal dari si jahat, dan yang membunuh adiknya. Mengapa dia membunuh? Karena perbuatannya yang jahat, sedangkan perbuatan adiknya benar. Roh itu yang sudah memerintah dari awalnya. Dan itu akan terus memerintah hingga kepada hari yang terakhir. Dan orang-orang yang membenci hukum-hukum Allah akan bangkit menentang orang-orang yang mencintai hukum-hukum Allah. Dan yang cenderung membinasakan mereka, sama seperti Kain yang membunuh Habel. Benar, dengan suatu perbedaan, di mana Allah akan campur tangan di akhir zaman, dan mencegah terjadinya penggenapan tokoh Kain. Dari membinasakan penggenapan tokoh Habel. Jadi, roh kejam ini akan dinyatakan kepada orang-orang yang menganjurkan prinsip-prinsip Kristus. Tetapi roh ini kiranya tidak melemahkan semangat orang-orang yang memiliki kebenaran, untuk waktu-waktu terakhir ini. Waktu yang terakhir adalah zaman kekristenan. Jika Anda menerima Yesus Kristus dan Anda dilemparkan ke singa-singa yang ada di Kolosem Romawi. Ini adalah konflik yang tepat sama, di akhir zaman. Benar. Dan hal ini sangat penting. Karena banyak orang, seperti yang sudah kita bahas, menaruh hal-hal yang dikatakan Nabi ke dalam suatu zaman, sebelum zaman kita hidup sekarang ini. Dan karena itu menyangkali zaman, di mana kita sedang hidup sekarang ini. Jadi, ketika kita membaca tulisan-tulisan roh nubuat, itu masih berlaku untuk sekarang ini, dan masih akan tetap berlaku hingga pada hari itu. Ini seperti yang dinyatakan oleh buku The Great Controversy. Ini mencakup keseluruhan zaman kekristenan. Dan bagian, porsi terakhir, dari zaman kekristenan ini, diringkaskan di dalam buku Last Day Events, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi, ini merupakan hal yang bisa dipelajari orang-orang. Dan melihat ke arah mana, kita sedang menuju. Karena ini sudah di ambang pintu. Dan Martin, saya berharap kita sudah meletakkan landasan. Untuk menunjukkan, bahwa setelah zaman kekristenan, tidak ada lagi. Kecuali hari itu, hari kedatangan Kristus. Dan di mana posisi kita sekarang, kita sedang hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini, adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi yang diringkaskan dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan bahwa kita sedang hidup di zaman umat-umat yang sisa. Dan umat-umat yang sisa, memiliki Alkitab dan roh nubuat, guna menolong kita melewati hingga tiba di hari yang terakhir. Nah, Martin, kita diberitahu dalam buku The Great Controversy dan Last Day Events. Secara tepat bagaimana semua hal ini akan terjadi. Akan terjadi penganiayaan kepada orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah, dan yang memegang kesaksian Yesus. Dan penganiayaan itu akan berasal dari orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah. Dan sebagian besar, yang berasal dari paham kekristenan yang murtad. Yaitu mereka yang merasa sedang melakukan kehendak Allah. Benar. Dan sekarang ini, ketika kita duduk di sini, Raja Selatan, masih memegang tongkat pemerintahan. Tetapi kekuasaannya sedang melemah. Dan dengan segera tongkat kekuasaannya itu akan diserahkan kepada tokoh yang disebut sebagai antitesis. Semua agama-agama Babel yang dipimpin oleh kepausan dan oleh nabi palsu dan yang selaras. Mereka akan menentang orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memegang kesaksian. Dan bandul itu, dari falsafah Raja Selatan, paham sekulerisme, kepada falsafah Raja Utara. Suatu perundang-undangan keagamaan, guna memaksakan suatu dogma tertentu. Yang bertentangan kepada kehendak Allah. Dan yang akan menentang orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memegang kesaksian. Masa itu tepat di depan kita. Dan kita akan membicarakan hal itu, dalam kesempatan yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih, mari kita menutupnya. Bapa Sorgawi. Kami telah membahas konflik ini. Dan konflik ini, menyangkut satu tokoh, yakni Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk mengambil keputusan yang benar. Untuk menerima kebenaran Kristus. Dan memegang teguh kepada prinsip benar, Mesias yang sejati.
yang telah menuruti perintah-perintah Bapaknya, dan yang meminta kami untuk melakukan hal yang sama. Adalah menjadi doa saya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan belas kasihannya dan kesempatan bekerja dalam kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.